Ya, kami sudah melayangkan surat keberatan terhadap AFC, terhadap wasit VAR-nya Thailand ini. Tapi kan semua kembali lagi pada penyelenggara ya. Indonesia U23 versus Irak U23. Ini untuk memperebutkan posisi peringkat 3 sekaligus memastikan masuk ke Olimpik atau Olimpiade di Paris, teman-teman. Jadi hari ini adalah laga hidup mati. Indonesia lolos ke Olimpik. Sebenarnya ada kesempatan kedua ketika kita melawan playoff ya, zona Afrika melawan Guinea. Tapi kalau kita bisa masuk dengan masuk Olimpiade dengan memenangkan dengan Irak, ngapain kita harus masuk ke babak playoff, teman-teman ya. Sementara supporter kita di Qatar tidak pernah patah semangat, teman-teman, meskipun kemarin sudah kalah dengan Uzbekistan, tapi setidaknya harapan, asa itu masih ada ya. Supporter kita memang luar biasa. Pak Erick Thohir langsung berangkat ke Qatar untuk memberikan support, teman-teman. Tidak pernah capek ini orang. Tidak pernah capek Pak Erick. Supporter kita di Qatar masih sangat luar biasa, masih bersemangat. Itu merinding. Jelang laga timnas vs Irak. Supporter terus selawatan. Selawatan di kereta ini. Yang mungkin. Yuk kita juga bantu support dan doa. Semangat Garuda. Bismillah bi'alil badri ya Allah. Baik, ketemu dengan supporter Irak tuh. Prediksi skor Indonesia Irak malam ini. Pikiran saya sih 2-0. Berapa Lanang? Paling 5-0 ya? 5-0. 5-0. 4-1. 3-0 Kak. 3-1 untuk Irak. Untuk Irak. Kalau kita melihat dari komposisi pemain, saya pegang 2-1 untuk Indonesia. Prediksi kamu berapa nih, Besti? Indonesia Under-23 ada misi yang sangat penting malam ini, yang mana mereka perlu berlawan dengan negara Iraq untuk mendapatkan tempat ketiga dalam Piala Asia kali ini. Kenapa tempat ketiga ni penting, guys? Sebab sesiapa yang dapat tempat ketiga, mereka boleh bermain dekat Olimpiad Paris. Indonesia kalau nak bermain Olimpik kali ni kena dapat tempat ketiga ni. Indonesia dekat semi-final kalah 2-0 dengan Uzbekistan. Iraq pun sama, kalah 2-0 dengan Jepun. Okey, melihat kepada perlawanan-perlawanan sebelum ni, mungkin Indonesia ada sedikit kelebihan. Mungkin Indonesia perform better daripada Iraq. Okey, kali ni juga Indonesia akan ada Rafael Struijk. Game sebelum ni dia tak ada. So game lepas ni ada, harap akan membantu di bahagian serangan Indonesia. Sebab kita tengok waktu lawan Uzbekistan hari tu, serangan Indonesia memang sangat-sangat tumpul, tak macam game-game sebelum ni. Harap Struijk akan mengubah sekali lagi dan menghadiahkan gol untuk tim Indonesia. Untuk prediction score, aku mungkin nak letak Indonesia 2, Iraq 0. Tapi kita jangan lupa yang Indonesia kehilangan kapten, kehilangan satu tonggak yang sangat penting, iaitu Rizky Ridho Ramdhani. Jadi disebabkan kehilangan kapten ni, mungkin Indonesia akan bolos. So prediction aku Indonesia 2, Iraq 1. Korang rasa macam mana? Siapa yang akan menang? Siapa akan layak ke Olimpik Paris? Boleh komen dekat bawah. By the way, kalau belum follow lagi engkau ni, minta tolong daripada korang untuk follow. Bisakah Garuda Muda bangkit kembali? Itulah persoalan yang bermain di fikiran penyokong Indonesia setelah kecundang di tangan Uzbekistan kemarin. Walaupun prestasi permainan Garuda Muda hari itu kurang menyelah, namun tidak dapat dinafikan kecurangan wasit telah memberi kesan negatif kepada keputusan game. Apa-apa pun, perjuangan di Asian Cup masih belum lagi berakhir. Kelayakan ke Olimpik 2024 masih boleh dimenangi. Garuda Muda akan
akan menentang pasukan Iraq nanti untuk menentukan siapa akan mendapat tiket terakhir ke Paris. Menurut Shin Tae-yong, sebelum game menentang Uzbekistan, pemain gugup dan itu menjejaskan kebolehan mereka untuk bermain sebaik mungkin. Malam ini, anak-anak muda Shin Tae-yong tidak boleh mengulangi kesilapan yang sama. Mereka perlu kuatkan mental dan teguhkan hati serta bermain dengan sepenuh hati mereka. Dari segi taktikal pula, midfield Garuda Muda perlu lebih padat dan pemain kena lebih bertenaga untuk pressing pihak lawan dari mula. Abang percaya kalau mereka main dengan potensi sepenuhnya, Garuda Muda mampu menang Iraq 2-0 malam ini. Lebih-lebih lagi, Rafael Strike akan main nanti. Dan jangan lupa masuk TikTok Live Abang dari pukul 11.30 malam. Kita tonton game ini bersama-sama. Ayuh Garuda Muda bangkit kembali, menyala malam ini. Supporter kita nggak ada matinya, bos. Pastilah. Supporter kita lah. Supporter kita itu dimanapun, kalau di Asia aja lah pasti ada lah, kalau sekitar Asia ya kan, Asia Eropa aja kita ada supporternya banyak juga. Ini baru naik kereta, naik train. Nah, di momen inilah ketemu dengan supporter dari Irak. Ini kayaknya mau ke stadion ya. Mengenai wasit VAR, katanya wasit VAR yang main di Uzbek sama dengan nanti waktu wasit melawan Irak. Bagaimana komentar Anda? Dari Thailand ya? Ya, kami sudah melayangkan surat keberatan terhadap AFC, terhadap wasit VAR-nya Thailand ini. Tapi kan semua kembali lagi pada penyelenggara ya. Apakah karena apapun dibilang keputusan tangan mereka, Bang. Tapi yang pasti kita tetap melakukan juga protes. Sama seperti kemarin setelah selesai pertandingan, kita melakukan protes. Ini juga kita sebelum pertandingan kita udah minta supaya wasit VAR-nya itu, asisten VAR-nya itu diganti. Jangan dialah gitu. Tapi kan apapun itu kita tetap main, kan gitu, Bang. Tapi tiga narsum di sini malam ini mengatakan emang benar-benar offside gitu loh. Komentar Anda? Nah, gini Bang, itu kan tipis banget Bang. Tipis banget ya. Angle-nya pun berbeda-beda. Jadi ya soal katanya offside, ya tipis betul lah gitu. Kan kita bisa lihat juga itu pengambilan keputusan itu kan dari mereka wasit juga. Jadi sangat tipis gitu ya. Apalagi kan itu di pas lemparan, jadi sangat pas, detik-detiknya pun sangat pas, jadi sangat tipis lah. Yang semua juga nggak tahu itu. Tapi nggak apa-apa. Bagi kita itu membuat mental pemain kita jadi lemah juga kemarin itu. Tapi kan itu jadi ada yang lain-lain juga yang membuat kita jadi melemah. Gitu. Saya lihat begitu ya. Oke, terima kasih. Nanti kita... Oke, pertandingan terakhir di Piala Asia
2024 U23 Indonesia akan menghadapi Irak untuk memperebutkan juara 3, teman-teman. Nanti malam Indonesia akan menghadapi Irak tanpa kapten yang terkena akumulasi kartu Rizky Ridho. Indonesia harus waspada terhadap striker dari Irak yang bernama Ali Yassin yang sudah menjadi top skor sementara. Saya harap Indonesia bisa menang pada malam hari nanti, karena ketika Indonesia lolos, Indonesia otomatis mendapatkan tiket masuk ke Olimpiade Paris 2024. Sudah lama timnas Indonesia tidak masuk ke Olimpiade, terakhir adalah 1958, artinya sudah 68 tahun silam Indonesia bermain di Olimpiade. Prediksi skor pada malam hari nanti, saya harap Indonesia menang 2-0 atas Irak, teman-teman. Teman-teman, ada prediksi lain? Komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pertandingan Indonesia melawan Irak, tepatnya hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 22.30. Jangan lupa kita semarakkan, kita nobar bareng, dan kalau perlu kita doakan supaya timnas Indonesia memenangkan pertandingan melawan Irak ini. Jikalau ada kecurangan terkait wasit dan sebagainya, kita jangan berdiam diri dan kita harus melawan kalau kita cinta timnas kesayangan kita, Indonesia. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga memenangkan pertandingan ini dan kita masuk menjadi juara 3 mengalahkan Irak. Amin ya rabbal alamin. Ayo semangat netizen Indonesia, dan mari kita nobar bareng, mari kita nonton dan semarakkan dan doakan semoga timnas kita menang. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi PSSI sudah melakukan protes juga terhadap kepada AFC, setidaknya untuk mengganti asisten wasit VAR itu yang dari Thailand, teman-teman, karena di 2 pertandingan sebelumnya asisten VAR ini juga turut andil ya dalam diandulnya gol dari Indonesia, teman-teman ya. Jadi keputusan di tangan AFC, apakah itu akan diganti? Ya kita ikuti aja, teman-teman. Yang jelas PSSI sudah protes ke VAR, maksudnya ke AFC untuk mengganti wasit tersebut yang dari Thailand ya, wasit VAR. Oke, nanti prediksi kalian berapa, teman-teman ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita tetap optimis, jangan pesimis ya, jangan kalah sebelum bertanding. Kita masih ada kesempatan untuk menuju Olimpiade. Kita tugasnya adalah untuk mensupport, untuk memberikan semangat kepada setiap pemain ya, teman-teman ya. Kita berikan semangat, kita berikan dorongan dari sini ya, dari Indonesia, supaya mereka lebih bersemangat dengan cara kita menonton video-video pertandingan sepak bola timnas kita melawan negara lain. Ya, kita doakan sama-sama semoga kita sukses dan kita bisa masuk Olimpik. Assalamualaikum.